kita kembalikan dalam rumah Tuhan. Kita bawa pujian persembahan kita. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan pengagungan kita. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kembali kami datang di dalam tempat kediaman-Mu, di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, pujian, penyembahan, sorak-sorai kami bagi-Mu Tuhan. Kami rindu belajar memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dari apa yang bisa kami berikan kepadamu melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih buat hari-hari yang sudah kami lewati bersama Engkau Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Kami percaya ketika kami datang dalam rumah, membawa hati kami membawa pujian kami, maka Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, memberikan kami kekuatan dan sukacita. Karena Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami angkat hati kami, meninggikan nama-Mu yang kudus, memandang keindahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik, Kau sangat baik, Kau sangat berarti bagi kami. Kau tak pernah ingkar janji. Kau menjadi penolong yang setia buat kami. Kau menjadi Bapa yang baik buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Mari Tuhan sertai setiap mereka. Mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Untuk bersama-sama kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah dari awal hingga akhirnya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang beracara menguasai setiap kami dan menguasai ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat pujian kami bagi-Mu. Ya Maha Haleluya. Dengan segenap hati kita akan puji
dipenuhi dengan hadirat-Mu, dengan sukacita-Mu Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan tinggikan Engkau dengan sorak-sorai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, berikan tepuk tangan bagi kita. Jangan terus bersama kasih setiamu.
Tuhan akan disampaikan, yang memberkati setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita katakan bersama, terima kasih Engkau Tuhan, lebih dalam lagi dengan segenap hatiku. Aku mengaku
setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu, karena itu kami rindu di dalam setiap aspek hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kata-kata kami, perbuatan kami, pemikiran kami sungguh boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Bila setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sesuai janji firman-Mu, 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang siap, hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan firman. Sehingga ketika firman kebenaran diberitakan, sungguh firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami, mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kali. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara. Shalom ya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah mencari tapi tidak mendapat. Sekali lagi, mencari tapi tidak mendapat. Ya, biasanya orang yang mencari tentu berharap apa yang dia cari itu dia bisa didapat, bisa diperoleh. Tetapi judul pertemuan firman Tuhan yang kita akan belajar bersama pada pagi ini adalah mencari tetapi tidak mendapat. Ya, kita akan buka Alkitab dari kitab Amos pada pasal yang kelima di ayat yang keempat. Amos pada pasal yang kelima di ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Bapak Ibu sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ya, aplikasi-aplikasi yang lain mungkin ditutup. Ya, akan lebih baik lagi kalau bisa di airplane mode ya, sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Ya. Dikatakan beginilah firman Tuhan kepada Israel. Bapak, Ibu, saudara saya juga adalah Israel secara rohani. Memang kita bukan keturunan bangsa Israel, ya, tetapi kita juga adalah Israel secara rohani. Nah, karena itu firman Tuhan ini juga datang kepada kita. Firman Tuhan ini juga berlaku kepada kita. Dikatakan carilah aku. Akunya huruf besar. Berarti bukan mencari manusia, bukan mencari seseorang, namun mencari Tuhan. Ada banyak umat Tuhan kadang-kadang datang ke rumah Tuhan bukan untuk mencari Tuhan, tetapi cari yang lain. Ya, nah ini sangat disayangkan. Sesungguhnya ketika kita datang ke rumah Tuhan, fokus utama kita adalah mencari Tuhan. Nah, dikatakan ayat ini kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Kata hidup di sini tentunya bukan hanya sekedar bernafas. Kalau hidup hanya sekedar bernafas, itu berarti jasmaninya yang hidup, fisiknya yang hidup. Namun apakah yang lain itu juga hidup? Belum tentu. Ya, karena ada orang-orang yang fisiknya hidup, jasmaninya hidup,
Namun bagian diri atau hidupnya yang lain tidak hidup, jiwanya tidak hidup, rohnya apalagi, tapi fisik jasmaninya hidup. Jadi kata hidup di sini bukan hanya hidup sekedar bernafas, bukan hanya fisik yang hidup, namun hidup yang sesungguhnya, hidup yang lengkap sebagai seorang manusia yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya hidup, jiwanya hidup, rohnya juga hidup. Itulah arti kata hidup di sini. Kalau mencari Tuhan, maka dikatakan akan mendapat hidup. Hidup fisik jasmaninya, hidup jiwanya, juga hidup rohnya. Tetapi pada kenyataannya tidak semua umat Tuhan yang mencari Tuhan sungguh-sungguh mengalami hidup. Tidak. Ada umat-umat Tuhan yang katanya sudah mencari Tuhan, namun mereka tidak mengalami hidup. Fisiknya memang hidup, tapi jiwanya, apalagi rohnya, tidak hidup. Nah, kita akan belajar bersama, Sob, ya. Tentunya ini boleh menjadi satu koreksi, ya, buat kita. Jikalau mungkin bukan hanya Bapak Ibu Saudara, saya juga, karena kita sama-sama masih belum sempurna, kita perlu terus bertumbuh di dalam kebenaran firman. Nah, karena itu ini jadi koreksi buat kita, ya. Jadi tolong ukur buat kita, ya, apakah kita sudah cari Tuhan dan mengalami hidup. Fisik jasmaninya hidup, jiwanya hidup, rohnya juga hidup. Apakah itu sungguh-sungguh sudah kita alami? Menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, bukan dengan kata-kata, tetapi koreksi, pemeriksaan secara pribadi kita masing-masing. Nah, kita akan lihat, kita akan buka, ya, dari Injil Lukas pasal yang ke-13. Mengapa ada orang-orang atau ada umat Tuhan yang sudah mencari Tuhan? Mereka berkata sudah mencari Tuhan, namun ternyata mereka tidak mengalami hidup yang dijanjikan. Mengapa? Kita buka Lukas pasal yang ke-13 di ayat yang ke-23 mulai sampai dengan ayat yang ke-27. Perikop di atas itu berjudul siapa yang diselamatkan. Jadi kata hidup punya pengertian termasuk mengalami janji keselamatan, punya kepastian keselamatan, ada jaminan keselamatan. Itu termasuk dari bagian kata hidup atau memperoleh hidup. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Tuhan Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah, sekali lagi berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak atau sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, sekali lagi telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia, sang tuan, akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Sekali lagi, telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Sekali lagi, engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati ayat-ayat yang baru saja kita baca,
setidaknya ada beberapa hal yang salah. Ya, sekali lagi ada beberapa hal yang salah, sehingga membuat ketika seseorang, termasuk umat Tuhan, yang berkata mencari Tuhan, namun mereka tidak mendapat hidup. Padahal janji Tuhan berkata, cari Tuhan, kamu akan dapat hidup. Sekali lagi bukan cuma sekedar hidup bernafas, bukan cuma sekedar jasmaninya hidup, fisiknya hidup, namun jiwanya juga hidup, rohaninya juga hidup. Tapi ada orang yang tidak mengalami itu. Mengapa? Ayo kita belajar dari ayat-ayat yang baru kita baca. Ya. Sebab yang pertama, mengapa ada orang, bahkan ada umat Tuhan yang berkata sudah mencari Tuhan, tapi gagal, tidak mengalami hidup seperti yang dijanjikan firman Tuhan. Yang pertama, mencari dengan cara yang salah. Sekali lagi, mencari dengan cara yang salah. Di ayat yang ke-24 dikatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat, pintu yang sempit. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita mencari Tuhan, itu diibaratkan seperti kita itu sedang masuk melalui pintu atau jalan yang sempit. Nah, jalan yang sempit, pintu yang sempit, sesuatu yang sulit, sesuatu yang suka. Dan banyak orang tidak suka, tidak senang. Aduh, kok sesak ya, kok sempit ya. Lebih suka yang lebar, lebih suka yang lebar, lebih senang yang lebar. Nah, karena itu dikatakan berjuanglah. Mencari dengan cara yang salah, mencari Tuhan, tapi mencarinya tidak berjuang. Mencarinya hanya asal-asalan, mencarinya hanya sambil lalu, tidak mau berjuang, tidak mau bayar harga, maunya yang enak dan gampang saja. Nah, ini penyebab yang pertama. Ada orang atau umat Tuhan yang seperti itu. Mereka cari Tuhan katanya, tapi cari Tuhannya sambil lalu, cari Tuhannya asal-asalan, cari Tuhannya semau atau sesuka hatinya, tapi tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mencari Tuhan dengan siap membayar harga, tidak mencari Tuhan dengan sebuah perjuangan atau upaya yang sungguh. Ibrani pasal 11 di ayat yang ke-6, Bapak Ibu kasih sekat ya, Lukas pasal 13, nanti kita akan kembali ke sana. Di Ibrani pasal 11 di ayat yang ke-6, bagian yang terakhir dari ayat yang ke-6, kalimat terakhir dikatakan, dan bahwa Allah memberi upah. Sekali lagi, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan cuma sekedar mencari Tuhan, sambil lalu mencari Tuhan, asal-asalan mencari Tuhan, tidak, tapi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, Allah memberi upah. Apa upahnya? Upahnya dapat kehidupan yang lengkap. Jasmani fisiknya hidup, jiwanya hidup, rohaninya juga hidup. Karena apa? Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ini sebab yang pertama, saudara ya. Mengapa ada orang yang sudah mencari Tuhan, katanya begitu, namun mereka tidak mengalami, tidak mendapat hidup yang Tuhan janjikan. Ternyata karena mereka mencari dengan cara yang salah. Yang kedua, apa sebab ada orang yang sudah mencari Tuhan namun tidak mengalami hidup yang Tuhan janjikan? Yang kedua, saudara,
Di ayat yang ke-25 bagian A. Kembali ya, Lukas pasal yang ke-13 tadi. Sekarang di ayat yang ke-25 bagian A dikatakan, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Ada kata telah menutup pintu. Yang kedua, apa sebab umat Tuhan berkata mencari Tuhan tapi tidak mendapat hidup yang Tuhan janjikan? Yang kedua, sebab mencari pada waktu yang salah. Kalau yang pertama, mencarinya dengan cara yang salah. Yang kedua, mencarinya pada waktu yang salah. Waktu yang salah itu apa, Pak? Waktu kapan? Waktu ketika pintu sudah tertutup. Ini bicara kesempatannya sudah habis. Kesempatannya sudah tidak ada. Baru cari Tuhan. Waktu kesempatan ada, waktu kesempatan terbuka, disia-siakan. Waktu masih muda, waktu masih sehat, waktu diberkati, waktu sukses, tidak mau cari Tuhan. Berkata, nanti saja, lain kali saja. Ada umat Tuhan yang seperti itu. Tapi saya percaya jemaat Gibira ada yang seperti itu. Amin. Semua cari Tuhan. Ketika kesempatan masih ada, kita gunakan kesempatan untuk mencari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh tentunya. Ya, karena kalau pintu kesempatan sudah ditutup, sudah terlambat. Saya pernah dengar ada seorang yang sakit cukup berat, ya, dan karena sakit yang cukup berat itu membuat dia harus cuci darah, ginjalnya rusak, bukan hanya rusak biasa, tapi rusak parah, rusak fatal, ya, sehingga akhirnya dia harus cuci darah. Kalau nggak salah 1 minggu itu cuci darah sampai 2 atau 3 kali, jadi sudah kronis. Ya, orang ini adalah orang yang cukup berada. Karena dia pimpinan di sebuah perusahaan yang besar. Nah, waktu dia jadi pimpinan, hidupnya sukses, pekerjaannya sukses, dia nggak mau cari Tuhan. Padahal dia ini anak Tuhan, orang Kristen. Dia berkata, nanti saja, lain kali saja. Aku repot, aku sibuk, aku tidak punya waktu. Sorry ya Tuhan, lain kali saja. Diizinkan mengalami sakit. Bahkan sakitnya bukan sakit biasa, sakit yang cukup parah, tambah lama tambah parah, sampai akhirnya harus cuci darah cukup sering, 1 minggu 2-3 kali cuci darah. Nah, waktu dia dalam kondisi sakit yang berat, tiba-tiba hatinya itu punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Nah, padahal kalau dalam kondisi sakit seperti itu mau cari Tuhan ya susah. Dia berkata, aku rindu untuk datang ke rumah Tuhan, aku rindu untuk datang ke gereja, aku rindu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Tapi dalam kondisi sakit berat, dokter tidak mengizinkan, dokter bilang tidak boleh. Kondisimu ini tidak memungkinkan untuk kamu pergi keluar, tidak memungkinkan untuk kamu pergi ke gereja, tidak mungkin. Tapi dia bersikeras, sampai dia mengajukan surat dari satu dokter ke dokter, karena ditangani oleh beberapa dokter. Dia minta izin kepada dokter-dokter yang menangani dia itu untuk diizinkan pergi keluar. Dokter bilang nggak boleh. Sampainya dia memaksa. Pokok aku kepingin. Nah, ini satu contoh buat kita. Ada banyak orang waktu sehat, waktu diberkati, keadaan semua berjalan baik, menganggap remeh, menganggap sepele soal mencari Tuhan. Lain kali aja Pak, repot, capek aku. Sorry ya Tuhan, aku tidak punya waktu, aku tidak punya kesempatan. Nanti saja ya, kalau aku sudah tua, ya, aku sudah tidak repot, baru aku cari Tuhan. Nah, ini mencari Tuhan pada waktu yang salah. Ketika pintu sudah tertutup, ketika kesempatan sudah tertutup, baru mau mencari Tuhan. Terlambat, seperti contoh yang diberikan di Lukas pasal 13 ini. Pintu sudah tertutup baru mencari Tuhan, terlambat. Sebuah contoh di Alkitab, seorang yang menyesal
akan kesalahannya, namun penyesalannya itu terlambat. Siapakah dia? Dia adalah Esau. Esau. Bapak Saudara tentu tahu siapa Esau. Esau adalah saudara kembar dari Yakub, ya, atau kakak dari Yakub, ya. Lahirnya cuma selisih sekian menit itu, ya. Esau adalah seorang yang menyia-nyiakan kesempatan. Dicatat di dalam Ibrani pasal 12. Ayo kita buka. Bapak Ibu kasih sekat, tetap Lukas pasal 13 dikasih sekat ya, supaya nanti bisa membuka dengan cepat. Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-17. Ibrani 12 ayat yang ke-17. Saya bacakan ayat 16 supaya kita lebih jelas. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ini berarti menyepelekan, menyia-nyiakan anugerah dari Allah. Sebab kamu tahu, ayat 17, bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sekali lagi, ia ditolak. Mengapa ditolak? Sebab ia tidak beroleh kesempatan. Sekali lagi, tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata ini bicara tentang penyesalan yang mendalam. Namun penyesalannya terlambat. Terlambat. Karena apa? Pintu kesempatan sudah ditutup. Ya, ini sebuah contoh, tentunya bukan untuk ditiru, bukan untuk diteladani, namun jadi warning, jadi peringatan buat setiap kita. Ada saatnya nanti pintu kesempatan itu ditutup. Memang hingga hari ini Bapak Ibu Saudara punya kesempatan. Kesempatan itu begitu dibuka untuk kita. Kesempatan begitu besar. Kesempatan begitu banyak. Tapi mari, di tengah kesempatan yang besar, kesempatan yang begitu banyak, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya jangan sampai ketika pintu kesempatan telah ditutup, barulah kita mencari Tuhan. Terlambat. Mencari pada waktu yang salah. Waktunya salah karena pintu kesempatannya sudah ditutup. Kapan Pak pintu kesempatan ditutup? Gak ada yang tahu. Di antara kita gak ada yang bisa tahu kapan pintu kesempatan ditutup buat kita. Gak ada yang tahu. Pintu kesempatan tertutup bisa jadi karena usia kita sudah tutup. Ya, tutup usia, mati. Bukankah semua orang antri untuk mati? Antri, so. Memang secara umum yang lebih duluan itu yang usia lanjut. Secara umum. Namun pada kenyataannya tidak, yang usia lanjut tidak pasti yang usia lanjut pasti duluan, belum tentu, so. Kadang-kadang ada yang usia pertengahan, bahkan ada yang di usia muda. Ya, sudah dipanggil pulang duluan, meninggalkan dunia ini. Waktunya sudah habis. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu sampai berapa lama kita akan tutup usia. Tidak ada yang tahu. Kalau kita bisa tahu dengan pasti, oh Pak, saya nanti tutup usia umur 90. Sekarang saya masih umur 40-an Pak, 30-an. Panjang Pak, masih sekitar 50-60 tahun lagi. Sekarang senang-senang dulu Pak. Sekarang hidup hura-hura, foya-foya, hidup sesuka hati saya. Tidak apa-apa Pak, masih 50 tahun lagi, 60 tahun lagi. Nah, kalau memang tahu kita sampai tutup usia umur 90, masalahnya nggak tahu, so. Tutup usianya umur berapa? Tidak ada yang tahu. Siapapun dia, punya uang banyak, punya pangkat tinggi, tidak bisa menjamin usianya pasti panjang. Belum tentu, so. Tidak tahu. Tidak ada yang
pintu kesempatan masih terbuka, gunakanlah pintu kesempatan yang masih terbuka dengan sebaik-baiknya. Supaya jangan sampai ketika pintu kesempatan sudah ditutup, baru kita berkata, saya mau cari Tuhan. Terlambat. Ini yang kedua, saudara, ya. Jadi apa sebab ada orang, ada umat Tuhan yang berkata mencari Tuhan, namun mereka tidak mendapat hidup? Karena ternyata mereka mencari pada waktu yang salah, ketika pintu kesempatan telah ditutup. Yang ketiga, apa sebab ada orang yang mencari Tuhan, ada umat Tuhan yang berkata saya mencari Tuhan, tapi tidak mendapat hidup yang dijanjikan? Yang ketiga, di ayat yang ke-25, kembali Lukas pasal 13, di ayat yang ke-25 bagian B. Saya ulang dari awal ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar. Ada kata berdiri di luar. Ya. Yang ketiga, apa sebab gagal mendapat hidup yang Tuhan janjikan? Yang ketiga, karena mencari pada tempat yang salah. Mencari pada tempat yang salah. Yang pertama, caranya salah. Yang kedua, waktunya salah. Yang ketiga, tempatnya salah. Tempat apa yang salah, Pak? Tadi dikatakan kamu berdiri di luar. Berdiri di luar. Padahal seharusnya berada di dalam, namun berdiri di luar. Ini tempatnya salah. Kalau kita cari Tuhan, kita harus bawa hati dan hidup kita untuk masuk ke dalam, berada di dalam Tuhan. Yohanes 15 di ayat yang keempat, Yohanes 15 di ayat yang keempat berkata, kalau kamu ada di dalam Tuhan, kamu akan berbuah. Kalau hidup kita ada di dalam Tuhan, barulah kita bisa berbuah. Barulah kita mengalami hidup yang lengkap, hidup yang sesungguhnya. Kalau ada di dalam Tuhan. Tapi sebaliknya kalau tidak ada di dalam Tuhan, di luar Tuhan, ya nggak alami hidup, tempatnya salah. Ya, cari Tuhan, bawa hati dan hidup kita untuk sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Ini yang ketiga, ya, mencari pada tempat yang salah, sehingga membuat seseorang akhirnya gagal mendapat hidup yang Tuhan janjikan. Yang keempat sekarang, apa sebab seseorang berkata sudah mencari Tuhan, namun ternyata gagal mendapat hidup yang dijanjikan? Yang pertama, caranya salah. Yang kedua, waktunya salah. Yang ketiga, tempatnya salah. Yang keempat, sasaran atau tujuannya salah. Sekali lagi, sasaran atau tujuannya salah. Ada orang-orang yang mencari Tuhan, namun dengan sasaran atau tujuan yang salah. Mari kita lihat kembali Lukas pasal 13 tadi, saudara, ya, di ayat yang ke-26. Lukas 13 ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Artinya makan dan minum di hadapan Tuhan, karena punya huruf besar. Yang keempat, ada orang, ada umat Tuhan yang mencari Tuhan dengan sasaran, dengan tujuan, dengan motivasi yang salah. Dikatakan ayat 26, makan dan minum di hadapan Tuhan. Ternyata mencari Tuhan hanya soal untuk makan dan minum saja. Mencari Tuhan hanya untuk soal perkara jasmani saja. Memang selama Bapak Ibu Saudara saya hidup di dunia ini, kita butuh berkat jasmani, betul, ya. Sedikit bergerak itu butuh duit, betul, nggak salah, parkir aja bayar, ya, apa-apa bayar, butuh uang, betul,
butuh berkat jasmani, betul. Tapi perlu kita ingat, berkat jasmani, uang, materi, bukanlah segala-galanya. Bukanlah segala-galanya. Ada ungkapan berkata, uang bisa membeli banyak hal. Namun uang belum tentu bisa membuat seseorang memiliki banyak hal. Bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi belum tentu bisa punya tidur atau dapat tidur yang nyenyak dan lelap. Belum tentu. Tidurnya sulit sampai perlu konsumsi obat tidur. Ya, padahal bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi tidurnya sulit. Ya, tapi kalau umat Tuhan itu kan tidurnya gampang-gampang, ya. Semua mudah tidur loh. Sampai kadang-kadang di gereja pun juga tidur. Tapi di sini tidak ada, saya semua mentelan-telan menghadap ke saya, ya. Di tempat lain, kok untung tidak bawa bantal, ya. Kalau bawa bantal itu ngiler-ngiler, ya. Tertidur karena begitu gampangnya tidur. Ya. Nah, bisa beli tempat tidur yang mahal, namun tidak bisa beli tidurnya. Bisa beli rumah yang mewah, namun tidak bisa memiliki rumah tangga yang bahagia, yang harmonis, yang sehat. Tidak bisa. Bisa beli obat yang mahal, namun tidak bisa memiliki kesehatan yang baik. Mungkin uang bisa membuat seseorang membeli banyak, namun uang belum tentu bisa membuat seseorang memiliki segalanya. Belum tentu. Nah, ada umat Tuhan yang begitu mementingkan soal materi, soal uang, soal berkat jasmani, sehingga ketika datang kepada Tuhan, yang ada di pikirannya, tujuannya, motivasinya, sasarannya melulu hanya soal duit. Ini keliru. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya itu kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya itu menjelaskan perkara jasmani. Soal makanan, soal minuman, soal pakaian. Itu semuanya. Tapi suruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Baru berkat jasmani ditambahkan. Ya, ini pertanda kita mulai tambah dewasa rohani. Ya, kalau umat Tuhan yang belum dewasa rohani ya biasanya begitu, Saudara. Bahkan kalau ngajak teman datang ke rumah Tuhan, datang mau gereja, kamu nanti jadi sugih. Datang mau gereja, nanti kamu jadi cepat kaya. Kalau sekarang kamu naik sepeda ontel, nanti datang ke gereja. Dalam hitungan minggu atau bulan, ganti sepeda motor. Kalau kamu naik sepeda motor, datang ke rumah Tuhan, ke gereja, nanti dalam hitungan minggu atau bulan, jadi ganti mobil. Ya, kalau sepeda motor bannya 2, mobil bannya 4. Iya, bannya tok, ya. Motivasi seperti ini jelas bukan motivasi yang benar. Ini menunjukkan ketidakdewasaan secara rohani. Tapi saya berdoa, saya berharap setiap umat Tuhan jemaat GBI tidak seperti itu. Tuhan ingin kita semakin bertumbuh secara rohani. Jasmaninya hidup, jiwanya hidup, rohaninya juga hidup. Itu yang Tuhan mau. Cari Tuhan, maka kita akan beroleh hidup. Jasmaninya hidup, jiwanya hidup, rohaninya juga hidup. Ya, jadi yang keempat, mencari Tuhan dengan sasaran, dengan tujuan, dengan motivasi yang salah. Kalau umat Tuhan ada yang seperti Saudara, Alkitab berkata dia adalah orang yang paling malang. Ya, 1 Korintus pasal 15. Ayo kita buka sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir, ya. 1 Korintus di pasal yang ke-15 di ayat yang ke-19. Setelah ini pelan-pelan mimbar bisa maju ke depan. 1 Korintus 15 di ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, kata hanya dalam hidup ini saja bicara tentang soal jasmani. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang
dari segala manusia. Jadi kalau orang berharap pada Tuhan, orang mencari Tuhan hanya soal hidup di dunia, hanya soal jasmani, hanya soal berkat jasmani saja, maka dikatakan ia adalah orang yang paling malang. Tentu kita tidak mau ada dalam kondisi seperti ini. Nggak ada di antara kita yang mau dikatakan, aduh, kamu ini orang paling malang ya, kamu ini orang paling kasihan ya, kasihan deh. Wah, ada. Kita nggak ada yang mau dalam kondisi seperti itu, nggak ada. Tapi Alkitab berkata kalau ada umat Tuhan yang mencari Tuhan hanya soal jasmani saja, hanya soal materi saja, dia adalah orang yang paling malang. Kasihan deh. Ya, jadi mari Bapak Saudara, pembelajaran kebenaran firman Tuhan boleh menjadi satu warning buat kita, termasuk saya tentunya saudara, karena kita sekali lagi belum sempurna. Kita sedang berjuang, kita sedang belajar, kita sedang bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Nah, karena itu firman Tuhan jadi cermin buat kita. Mungkin ada alis yang kurang pas, dilihat cermin, alis yang kurang pas dibetulkan. Mungkin ada lipstik posisinya kurang pas, lihat cermin, lipstiknya dibetulkan. Mungkin ada bedak pupur yang kurang pas, yang satu tebal, yang satu enggak, dibetulkan ketika lihat cermin. Hidup kita juga begitu. Ketika lihat cermin firman, apa yang kurang pas dalam hidup kita, apa yang kurang tepat, apa yang kurang benar, ayo waktunya dibenahi dan dibetulkan. Karena pintu kesempatan masih terbuka. Ingat satu kali nanti, pintu kesempatan akan tertutup. Dan kita tidak tahu kapan pintu kesempatan itu tertutup. Karena itu gunakan kesempatan selagi ada. Satu pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kalau masih hidup, punya kesempatan. Cari Tuhan. Ya, yang pertama gagal mencari Tuhan karena caranya salah. Yang kedua, mencari Tuhan namun gagal mendapat hidup yang dijanjikan karena caranya salah. Yang kedua, waktunya salah. Yang ketiga, tempatnya salah. Dan yang keempat, sasaran, tujuan, motivasinya salah. Ayat penutup terakhir, kita baca Ulangan pasal 4 ayat yang ke-29. Ulangan pasal yang keempat di ayat yang ke-29. Ulangan 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Jadi mencari Tuhan dan menemukan. Asalnya berarti syaratnya engkau menanyakan dia atau mencari dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Amin. Ya, kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dikatakan kita akan menemukan pribadi Tuhan. Kita akan menemukan hidup yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan. Asal mencarinya dengan segenap hati, segenap jiwa. Kita akan datang kepada Tuhan meresponi firman yang sudah kita terima bersama. Kita katakan dalam pujian ini. Tuhan yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
sudah kami terima bersama pada pagi hari ini boleh mengingatkan setiap kami bahwa kalau kami mencari Tuhan sesuai dengan firman, kalau kami mencari Tuhan tentunya dengan cara yang benar, pada waktu yang benar, di tempat yang benar, dan dengan sasaran, tujuan, motivasi yang benar juga, maka hidup yang dijanjikan akan kami alami. Bukan hanya sekedar kehidupan jasmani, namun jiwa kami, rohani kami juga hidup. Itulah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan buat setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, sehingga kami tahu menggunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Bila saatnya tiba, kami pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Kami siap untuk bertemu Tuhan, dan kami siap untuk bersama dengan Tuhan di kerajaan surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, bahkan apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan, cengkeram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami berdoa pula buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jika ada mereka-mereka yang sakit, Tuhan kami berdoa, biarlah kuasa-Mu yang ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bila Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan. Mereka sedang menghadapi masalah kesulitan. Tuhan menolong, membela, membuka jalan tepat pada waktunya. Bahkan yang bepergian Tuhan juga melindungi, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai